Perkenalkan Pak, izin Pak, Bapak dari mana dan apa yang diharapkan dari Rakernas ini? Oh iya, saya Kirinus Bole, asal dari FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya bersyukur karena saya bisa hadir dalam acara ini. Harapan saya adalah kegiatan ini bukan sekedar kegiatan silaturahmi untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh FKUB atau oleh asosiasi FKUB ini. Tapi saya berharap betul-betul melalui Rakernas ini ada sesuatu yang dihasilkan dan terwujud di dalam kerukunan umat beragama, di mana tidak ada lagi persekusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mayoritas kepada minoritas, terutama terkait dengan ibadah mereka kepada Tuhan. Karena kalau suatu ibadah itu sesuatu yang sifatnya pribadi antara umat dengan Tuhan. Kenapa ada orang lain yang kemudian melarang orang untuk menjalankan ibadahnya kepada Tuhan? Jadi saya berharap dari kegiatan ini semua yang terlibat bisa memberikan pencerahan lah pada masyarakat yang masih bodoh-bodoh itu, sehingga mereka tidak mengerti apa artinya membangun kerukunan, saling menghargai satu dengan yang lain. Seperti saya di Nusa Tenggara Timur, saya tidak pernah mengganggu orang-orang menjalankan ibadah mereka, walaupun misalnya di suatu kampung baru 1-2 orang mereka lalu dirikan apa-apa yang sesuai dengan kepercayaan mereka, kita tidak pernah ganggu. Kalau saya secara pribadi, saya justru mengharapkan supaya mereka menjalankan ibadah mereka sesuai kepercayaan agama yang dijamin oleh konstitusi. Itu saya harapnya begitu. Oke. Selain dari Pilpres itu, kendala apa sih yang terjadi selain dari kerukunan beragama, Pak? Jadi begini ya, menurut pengamatan saya, dimanapun satu umat mayoritas di suatu tempat selalu, Agak kenceng Pak. menurut pengamatan saya, di mana ada mayoritas di suatu tempat, selalu mereka itu dalam tanda kutip mau melarang kehadiran minoritas. Ya seolah-olah hanya mereka saja yang perlu ada di situ. Sementara karena tugas-tugas tertentu orang dari suku atau agama itu ada di tempat itu, dan karena dia punya agama sendiri kan tak mungkin dia bergabung dengan agama yang ada di situ. Jadi dia harus menjalankan keyakinan agamanya sesuai dengan agamanya, walaupun dia di situ itu mungkin 1-2 orang. Tapi saya melihat di mana mayoritas ini selalu saja melakukan persekusi, selalu saja melarang dan sebagainya. Dan itu bukan hanya terjadi antara Kristen misalnya dengan Islam, tapi antara Kristen Katolik atau antara Kristen dan Kristen pun yang berbeda gereja. Selalu saja ada hal-hal seperti ini terjadi, di mana mayoritas umat satu gereja di satu tempat, kemudian ada gereja lain misalnya mau hadir di tempat itu, selalu saja larangan dan sebagainya. Namanya sudah berbeda gereja, ya selera juga di dalam hal beribadah berbeda. Karena di kalangan gereja saja, gereja Kristen saja, ada kan yang tepuk tangan misalnya di dalam Pentakosta, kan dia lebih cocok dengan yang Pentakosta juga daripada misalnya dengan AKBP kan gitu. Jadi menurut saya itu harus saling menghargai lah. Jangan karena kita merasa mayoritas di suatu tempat sehingga seenaknya kita melakukan persekusi kepada minoritas yang ada di tempat. Mari kita saling menghargai, itu harapan saya. Selain dari yang Bapak sampaikan tadi, apa sih poin pembahasan dari Rakernas kedua ini, Pak? Ya poinnya di sini kan mau mendapat legalitas pemerintah kan melalui Kepres. Ya mudah-mudahan perjuangan ini tidak hanya bermuatan politis untuk kepentingan tertentu, tapi betul-betul mengakomodir semua kepentingan umat beragama melalui Kepres itu. Jadi tidak ada muatan-muatan lain selain betul-betul mau mencari suatu kerjasama antara umat beragama yang Indonesia ini untuk menjamin kerukunan umat beragama. Yang Bapak ketahui total dari anggota FKUB seluruh Indonesia itu berapa, Pak? Dan dari NTT sendiri berapa, Pak? Ya sesuai dengan aturannya kan 21 orang kan? 21 orang kan di setiap provinsi itu.
Oke. Ya, berarti kalau misalnya sudah terbentuk semua tinggal dikalikan saja. 21 orang itu lalu dikalikan dengan 34 provinsi. Jadi berapa kalau Anda kata semuanya hadir? Tapi kan yang diundang di sini dari asosiasi, dari FKUB-nya itu hanya ketua sekretaris. Tapi kami dari NTT yang hadir bukan hanya ketua sekretaris, tapi juga ada bendahara dan anggota. Oke. Siap. Oke, Pak. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Cukup.